Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nibras Safesin Zulfan, NPM 2035165162222, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas 1 teori periklanan dalam membuat materi pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang materi 1, kita bertemu dengan perspektif periklanan. Apa sih perspektif periklanan? Sebelum sampai di situ, pesan iklan umumnya didefinisikan sebagai komunikasi berbayar dari sponsor yang diidentifikasi menggunakan media massa untuk membujuk audiens. Ada beberapa cara untuk mempromosikan ide, merek, politisi, atau masalah, tetapi iklan melibatkan sebagian besar yang dirancang secara profesional. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah dibayar untuk membawa pesan-pesan itu kepada audiens mereka. Iklan juga dapat terjadi di internet, dan media dapat lebih individual daripada media massa. Pesan terlibat dalam hubungan masyarakat, misalnya siaran pers ke media. Tetapi tidak melibatkan iklan berbayar yang dilakukan oleh media. Pesan iklan dapat berbagai jenis dan memiliki berbagai fitur. Mereka dapat bervariasi dengan apa yang dijual, seperti merek, perilaku, politisi, atau masalah. Nah, saluran mengacu pada gagasan akal sehat tentang apa yang membawa pesan iklan kepada audiensnya. Tentu saja, jauh lebih kompleks secara teknologi daripada di masa lalu. Perangkat itu apa sih? Nah, perangkat adalah instrumen yang sangat berbeda yang digunakan untuk berkomunikasi. Mereka termasuk misalnya notebook, laptop, handphone. Nah, permisa adalah penerima pesan iklan yang dimaksudkan, dan sebenarnya penerima bervariasi dalam hal siapa mereka secara demografis, kelompok apa mereka berada, seperti dalam segmen pasar yang berbeda, media dan perangkat apa yang mereka gunakan, dan sebagainya. Konteks periklanan. Dalam banyak konteks, karena memainkan peran dalam domain yang beragam seperti politik, ekonomi, hukum, etika, dan sejarah, ada beberapa. Yang pertama, untuk menunjukkan peran penting yang dimainkan konteks dalam periklanan, kami menawarkan diskusi berikut tentang etika sebagai konteks periklanan. Ada banyak analisis masalah kita yang berkaitan dengan iklan, seperti yang ditunjukkan Hofland dan Wahlberg. Iklan secara inherent kontroversial. Sebagian besar sejarawan periklanan mengklaim bahwa iklan berkembang bergandengan tangan dengan budaya konsumen. Materi pertemuan kedua, periklanan versus komunikasi. Ada perbedaan periklanan dengan komunikasi. Nunn dan Faber menyarankan 4 variabel tersebut untuk iklan untuk dipertimbangkan dalam membangun teori. Ini adalah skeptisme konsumen, pengulangan, koordinasi pesan, dan kekacauan. Yang pertama, skeptisme terhadap pesan persuasif dapat dilihat sebagai jenis reaktansi psikologis yang mengarah ke mempertanyakan motif dan klaim yang buat untuk pembujuk. Perspektif ini penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan teori periklanan. Dan ketika menggunakan iklan untuk menguji teori yang lebih luas, sementara skeptisme iklan agak universal, sejauh mana orang skeptis dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan peran dan praktik periklanan
dan praktisi periklanan di berbagai negara. Yang kedua, penelitian biasanya menunjukkan bahwa pengulangan menciptakan hubungan berbentuk U terbalik dengan iklan dan preferensi mereka. Awalnya, pengulangan menyebabkan peningkatan preferensi, tapi pengulangan tambahan pada akhirnya menciptakan efek yang lebih negatif. Yang ketiga, pentingnya pengulangan dan koordinasi. Pesan dalam iklan menyoroti perbedaan utama antara melihat iklan sebagai stimulus soliter dan berdiri sendiri dibandingkan melihatnya sebagai kampanye yang sedang berlangsung. Praktek periklanan umumnya mengembangkan tujuan dan nilai hasil selama jangka waktu yang lama. Yang terakhir, fitur akhir yang mencirikan iklan ke tingkat yang jauh lebih besar daripada bentuk komunikasi lainnya adalah kekacauan atau clutter. Clutter dapat berasal dari konten editorial, iklan tertanam dalam iklan dari merek bersaing, atau iklan lainnya pada umumnya. Kekacauan bukan karakteristik yang diinginkan, tapi beberapa jenis kekacauan kurang merugikan daripada yang lain. Periklanan sebagai persuasi. Mendefinisikan iklan sebagai komunikasi persuasif telah menyebabkan penekanan berlebihan pada teori perubahan sikap. Misalnya, perubahan sikap telah diperiksa secara ekstensif dan daftar karya yang paling sering dikutip dominan dalam literatur periklanan adalah Pasadeos, Phelps, dan Kim 1998, Pasadeos, Phelps, dan Edison 2008. Namun, literatur periklanan juga menunjukkan lim attention kritis pada kemampuan iklan untuk mengubah sikap atau perilaku. Dalam sebuah artikel klasik Ehrenberg tahun 1974 mengklaim bahwa iklan umumnya melupakan kekuatan yang lemah dan perannya terutama memperkuat daripada membujuk. Tujuan pertama dari iklan adalah mendapatkan perhatian. Memori implisit versus memori eksplisit. Memori eksplisit melibatkan pengambilan informasi yang dikodekan sebelumnya melalui ingatan sadar, sedangkan memori implisit yang tidak diambil secara sadar tetapi masih memberikan efek pemikiran dan perilaku. Materi pertemuan ketiga, teori praktisi tentang periklanan. Teori dan praktisi. Yang pertama, Correspondon Lewin 1943. Tidak ada yang begitu praktis selain barang teori gagasan bahwa pengetahuan teoritis dapat menjadi tanpa masalah. Ini menurut menurut teori ilmuwan. Teori dan praktisi dalam periklanan. Ide-ide praktisi mungkin berbeda secara signifikan dari ide-ide akademis dalam hal konten. Praktisi mungkin berpikir secara berbeda tentang cara kerja iklan. Mungkin juga berbeda dalam pengandaian tentang pengetahuan dan bentuk-bentuk yang diambilnya. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa teori praktisi kurang tepat, mungkin tidak selalu dapat diuji secara empiris dan mungkin mengandung ide-ide yang berada di luar apa yang dianggap ilmu sosial sebagai materi pelajarannya. Akhirnya, teori praktisi mungkin berbeda dari teori akademis dalam hal sosialnya konteks. Mereka memiliki kehidupan sosial yang lebih kuat dan lebih cepat daripada teori akademis. Materi keempat, the elaboration likelihood model. Selama 3 dekade terakhir, elaboration
Likelihood Model atau disingkat ELM diperkenalkan oleh psikolog sosial Richard Petty dan John Cacioppo. Telah menghasilkan banyak hal perhatian dari individu dan organisasi yang tertarik untuk lebih baik proses pemahaman yang mendasari perubahan sikap dan persuasi. Sebelum pengembangan ELM, literatur persuasi mendokumentasikan temuan yang bertentangan mengenai pengaruh banyak persuasi variabel. Kerangka kerja ELM telah digunakan di berbagai domain, termasuk iklan layanan masyarakat, politik, produk iklan, iklan kesehatan, iklan isu lingkungan, dan iklan melalui internet. ELM menawarkan teori komprehensif tentang derajat dan jenis proses yang digunakan individu dalam mempertimbangkan pesan persuasif. Tinjauan teori dan prinsipnya. Pertama, sikap dapat dibentuk, diubah, atau diperkuat sebagai akibat dari baik tingkat pemikiran yang tinggi atau yang rendah. Yang kedua, jumlah dan jenis berpikir beroperasi sepanjang kontinum mulai dari elaborasi rendah hingga tinggi. Ini kontinum ditambatkan oleh dua yang berbeda. Root untuk persuasi, pusat root ditandai dengan ekstensi pemrosesan kognitif pesan, sedangkan root perifer adalah ditandai dengan minimal jika ada proses kognitif. Yang ketiga, LM berpendapat bahwa pusat dan proses perifer menentukan sikap dengan probabilitas yang berbeda pada waktu yang berbeda titik di sepanjang kontinum elaborasi. Akhirnya, ALM menjelaskan bagaimana sebuah variabel dapat memainkan banyak peran dalam persuasi proses. Memang, variabel dapat berfungsi sebagai isyarat atau argumen, misalnya banyaknya argumen versus kualitas argumen, atau mereka dapat mempengaruhi sejauh mana jumlah atau arah bias dalam berpikir atau keyakinan dalam pikiran atau sikap. Variabel yang digunakan di ELM periklanan. Pertama, riset, kegigihan, dan perlawanan. Sifat ikan berulang juga terbukti mempengaruhi sikap ketekunan dan resistensi. 2. Variabel pesan. Studi yang menggunakan kerangka ELM juga mempertimbangkan pesan pembingkaian, kekuatan pesan yang terukur, dan struktur sintaksis. Niang Kupam dan Priester meminta peserta memberikan pertimbangan ditetapkan setelah memberi peringkat kekuatan argumen dan memberikan sikap mereka terhadap merek. Yang terakhir di bagian variabel pesan, Lowry melakukan uji tingkat kompleksitas dari 3 struktur psikolinguistik untuk memasukkan pasif versus aktif, konstruksi, negasi versus afirmasi, dan kiri versus kalimat bercabang kanan. Yang ketiga, sumber yang sangat kredibel biasanya berfungsi sebagai argumen tambahan. Yang keempat, variabel penerima. Beberapa variabel audiens telah digunakan dalam studi periklanan yang menggunakan LM. Banyak penelitian yang disebutkan di atas menggunakan manipulasi atau pengukuran beberapa untuk keterlibatan pribadi. Menarik untuk dicatat bahwa Wang dan Fan menggunakan iklan konteks tampilan situs web. Yang kelima, variabel saluran. LM sebagai kerangka teoritis, beberapa penelitian telah mempertimbangkan dampak kompresi waktu pada pemrosesan pesan.
Yang keenam, masalah, kesalahpahaman, dan tantangan. Tentang bagaimana para peneliti dalam literatur perikanan telah mengkonseptualisasikan atau variabel yang dioperasionalkan untuk dipelajari dengan bimbingan LM telah menyoroti beberapa poin yang memerlukan perhatian khusus. Yang paling menonjol adalah fakta bahwa para peneliti yang dilatih di bawah atau bekerja erat dengan Richard Petty atau John Cacioppo mengonsep dan menguji LM dengan cara tertentu dengan serangkaian rangsangan yang konsisten dan metode yang konsisten pada tahap awal penelitian. Terakhir, kekuatan sikap. Peneliti dan praktisi akan mendapat manfaat dari pemahaman yang lebih baik sejauh mana sikap diciptakan atau diubah oleh usaha mereka bertahan dari waktu ke waktu, menolak perubahan atau memprediksi perilaku. Dengan pengetahuan tentang kerangka kerja dan alat LM, praktisi dan sarjana akan dapat lebih memahami alasan keberhasilan atau kegagalan. Dan dengan demikian, mengembangkan iklan yang efektif dengan cara baru yang kreatif. Materi pertemuan kelima, peran emosi dalam memproses iklan. Emosi dan pemrosesan. Pemrosesan sadar melibatkan penggunaan memori deklaratif atau eksplisit dan mencerminkan apa yang dikenal sebagai pemrosesan top-down. Pemrosesan tidak sadar melibatkan memori non-deklaratif atau implisit dan umumnya mencerminkan apa yang disebut pemrosesan bottom-up. Memori deklaratif dan non-deklaratif merekrut sistem dan penggunaan otak yang berbagai strategi yang berbeda untuk menyimpan memori. Hellman 2002. Memori deklaratif kami adalah untuk fakta, asumsi, dan peristiwa. Hal-hal yang seseorang dapat membawa secara sadar ke pikiran baik sebagai proporsi verbal atau gambar visual. Memori non-deklaratif berasal dari pengalaman, tetapi tidak diekspresikan dalam bentuk ingatan sadar. Ingat, tidak bentuk ingatan sadar. Dengan pengecualian emosi, ingatan non-deklaratif umumnya tidak dapat diakses oleh pikiran sadar. Ingatan semacam itu cenderung melibatkan pengetahuan yang refleksif daripada reflektif di alam. Peran amigdala. Amigdala menyediakan antarmuka penting antara visual dan pendengaran rangsangan dan dalam memicu respon emosional seperti yang dijelaskan oleh Winston dan Dulan. Perhatian terhadap iklan, baik disadari atau tidak, akan aktif asosiasi emosional yang dengan elemen dalam iklan. Ketika sebuah iklan mengaktifkan asosiasi dalam memori yang terkait dengan merek dan citra yang disajikan, kenangan emosional yang terkait dengan itu, ingatan kognitif eksplisit akan segera dan secara tidak sadar pindah ke memori kerja. Sebagai pemrosesan aktif, iklan dimulai. Emosi dan motivasi sangat penting terkait, dan asosiasi ini akan memberitahu bagaimana iklan diproses. Seseorang dapat dimotivasi oleh harapan akan hadiah, dan ini akan membangkitkan perasaan bahagia atau ketakutan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan pekerjaan mereka di masa ekonomi yang sulit. Hubungan penting antara emosi dan motivasi berhubungan langsung dengan bagaimana iklan akan diproses, bergantung pada perilaku kategori pendorong motivasi yang mendasari materikan tertentu. Taktik akan diperlakukan untuk memastikan pemrosesan yang optimal, dan ini akan berada antara yang positif dan motivasi negatif. Materi ke-6, involvement atau keterlibatan. Apa sih itu keterlibatan? Dua artikel Germinal
pada pertengahan 1960-an memperkenalkan konsep keterlibatan untuk literatur perikanan, dampak iklan televisi, pembelajaran tanpa keterlibatan, dan pengukuran keterlibatan perikanan, baik oleh Herbert Krugman. Krugman menyarankan keterlibatan pemirsa dengan pesan iklan dibuktikan oleh asosiasi menjembatani sadar yang dibuat pemirsa antar pesan dan kehidupan pribadinya. Selain keterlibatan dengan pesan, menyarankan agar beberapa media menciptakan hubungan yang berbeda antara pemirsa atau pembaca dan medium. Strategi keterlibatan dan pesan. Pemahaman tentang perilaku konsumen situasional yang ditawarkan oleh F.J. Begrid memiliki implikasi strategi periklanan. Setiap jenis keterlibatan menyarankan jenis strategi pesan yang berbeda atau daya tarik produk untuk iklan. Materi pertemuan ke-7 yang terakhir, teori iklan untuk anak. Perkembangan teori perikanan untuk anak. Dalam mengembangkan teori perikanan untuk anak-anak, penting untuk mempertimbangkan Han 1983 menyarankan bahwa langkah pertama dalam mengembangkan teori adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, langkah ini relatif sederhana karena kami telah diminta untuk mengembangkan bab yang berhubungan dengan iklan untuk anak-anak. Anak-anak sebagai penerima iklan. Sebelum tahun 1970-an, beberapa orang berpendapat bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran iklan pesan. Tetapi banyak penelitian di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa anak-anak adalah tidak hanya target untuk iklan, tetapi mereka dipengaruhi oleh iklan. Itu saja dari saya. Terima kasih.